Renovasi rumah tuh ternyata penuh kejutan ya. Minggu kedua proses bongkar rumah ternyata aku nemu harta karun yang nggak terduga. Hai guys, balik lagi ke channel YouTube Diary of Ramadhani. Kali ini aku mau ngeliatin ke kalian progres rumah minggu kedua ya. Ini tuh ibarat kalau misalnya hubungan masih seumur jagung ya. Lihatlah ini belum seberapa, masih banyak progresnya ke depan, masih banyak tantangannya juga. Ikutin terus ya. Nah, sekarang kita udah masuk hari ketujuh, yang artinya sebenarnya udah memasuki minggu kedua. Karena dalam satu minggu ini kita kerjanya selama 6 hari ya. Jadi hari ketujuh ini kita lanjut lagi dengan aktivitas seperti biasa. Kalau dilihat sekilas, emang kelihatannya tuh cuman gali tanah dan bikin pondasi. Tapi justru di tahap inilah semuanya mulai menentukan bentuk rumah kita nantinya. Karena udah memasuki minggu kedua, hari ini kita masih lanjut dengan pekerjaan yang sama, menggali bagian pondasi yang belum selesai ya, dan mulai memondasi area yang udah tergali. Satu persatu galian mulai disambungkan, diukur lagi, terus juga dipastikan posisinya sesuai dengan denahnya atau belum ya. Dan yang bikin penasaran tuh semakin jauh prosesnya, semakin kelihatan nih seperti apa bentuk rumah ini nantinya. Tapi ternyata tuh masih ada ya beberapa bagian yang cukup tricky dan harus dikerjakan ekstra hati-hati. Tiba juga di hari ke-8 dan kali ini bentuk rumahnya mulai semakin kelihatan ya. Ya walaupun belum kelihatan seutuhnya tapi at least udah mulai ngebentuk lah ya. Terus kalau kemarin kita masih fokus menggali, bikin pondasi, hari ini kita mulai mengerjakan pondasi untuk sekat-sekat ruangan di dalam rumah. Nah, untuk bagian ini kita menggunakan batu bata putih berukuran besar atau kalau di sini tuh biasa disebutnya ompak. Enaknya kalau pakai ompak ini ya karena ukurannya besar dan pengerjaannya jadi jauh lebih cepat ya. Material seperti pasir dan semen juga lebih hemat dan waktu pengerjaan bisa jauh lebih singkat. Bahkan ya untuk satu deret aja kurang lebih tuh bisa dikerjain setengah hari loh. Setengah hari udah bisa selesai. Selain itu, ompak juga punya keunggulan lain nih, lebih stabil untuk pondasi sekat, lebih mudah diratakan, dan hasil akhirnya juga terlihat lebih rapi karena bentuknya yang seragam ya. Ini bikin proses kerja di lapangan tuh jadi lebih efisien dan minim koreksi. Tapi ada juga nih kekurangannya, ada kekurangannya juga pastinya ya. Ompak ini tuh nggak sekuat batu gunung dalam menahan beban berat dan tekanan jangka panjang. Karena itu penggunaannya tuh lebih cocok untuk sekat atau bagian non-struktural, bukan untuk pondasi utama yang menanggung beban besar. Jadi kalau dibandingkan dengan batu gunung, justru disinilah keunggulannya terlihat ya. Batu gunung tuh memang jauh lebih kuat, padat, dan tahan juga terhadap beban berat maupun kondisi tanah yang kurang stabil. Makanya material ini tuh sering dipakai untuk pondasi utama atau struktur yang benar-benar butuh kekuatan ekstra. Selain itu, batu gunung juga lebih tahan lama dan nggak mudah hancur pastinya ya. Bahkan dalam kondisi lembab atau tertekan dalam jangka waktu yang lama. Jadi semuanya tuh dari sisi kekuatan, batu gunung jelas lebih unggul. Tapi memang ada tantangannya nih, karena bentuknya yang tidak seragam, pemasangan batu gunung butuh ketelitian lebih tinggi, waktu pengerjaannya juga lebih lama, dan biasanya juga lebih boros material nih, seperti batu, pasir, dan semen, karena banyak celah yang harus diisi ya, dan disesuaikan di lapangan. Jadi hari ini kita kejar dulu nih pondasi skatnya supaya nanti tuh kita mulai kelihatan ya ruangan-ruangan yang ada di rumah ini, seperti denahnya kayak gimana bentuknya, ada dapur, terus dapur kotor, kamar, seperti apa biar nggak
masih dalam bayangan aja. Ini tuh bentuk rumahnya kayak gimana sih? Kok cuman masih di dalam bayangan aja? Nah, dan dari sini rumah yang awalnya cuman kelihatan seperti tanah dan galian pelan-pelan mulai berubah bentuknya hari ini. Sebelum itu, aku mau ngasih sedikit tips buat kalian yang sedang membangun rumah baru atau merenov rumah baru ya. Jadi sebelum tahap pondasi ya, untuk pipa-pipanya ini harus sudah terinstal. Jadi udah ada instalasi buat pipanya, karena itu sangat penting sekali ya. Kayak apa ya, terlihat sepele tapi banyak, ada buat air kotor, air bersih, terus juga septic tank nih yang paling penting ya, karena itu yang paling dalam, jadi harus benar-benar terstruktur gitu biar nggak kerja dua kali ya, biar nggak makan waktu lagi dua kali. Jadi itu yang paling penting, untuk pipa-pipanya ini sudah terinstalasi dulu dari awal. Dan ini yang memakan waktu ya, bolak-balik bikin gimana caranya bisa pas di tempatnya sesuai dengan denahnya. Ini yang benar-benar take time gitu, yang menguras bagian bongkar rumah ini. Sudah pagi lagi, masuk hari berikutnya, dan hari ini kita menemukan hal yang cukup bikin proses jadi lebih pelan nih dari perkiraan ya. Di tengah pengerjaan pondasi, saat kita mulai menggali lebih dalam tanahnya, ternyata tanah di area ini tuh menyimpan banyak sampah lama. Dan ternyata dulunya lokasi ini memang pernah jadi tempat pembuangan sampah. Jadi wajar aja kalau setiap kali digali selalu muncul sisa-sisa material lama yang tertimbun. Bahkan hari ini aku dibikin shock, speechless juga. Hari ini kita juga sempat menemukan kulit ular di area galian yang bikin kita tuh jadi lebih waspada dan ekstra hati-hati saat bekerja di dalam lubang. Karena kondisi tanah seperti ini, proses penggaliannya jadi nggak bisa cepat nih. Kita harus ekstra hati-hati dan terus membersihkan lapisan demi lapisan sampai benar-benar ketemu tanah yang stabil untuk pondasi. Bahkan kedalamannya harus terus ditambah. Karena kalau nggak ditambah tuh pondasi nanti bisa kena lapisan yang nggak kuat. Saking dalamnya, orang yang lagi di dalam galian pun sampai hampir nggak kelihatan dari atas. Karena kondisi tanahnya tuh ternyata nggak memungkinkan untuk berhenti di kedalaman 1,5 meter, akhirnya kita harus menambah kedalaman pondasi. Awalnya galian pondasi utama ini udah mencapai sekitar 1,5 meter ya. Tapi setelah digali, kita masih menemukan lapisan tanah bercampur sampah lama. Jadi lapisan tanah tersebut tuh belum bisa dijadikan tumpuan pondasi. Dan akhirnya kita lanjut dengan proses penyetrosan, yaitu membuat tambahan kedalaman di titik-titik pondasi menggunakan pengeboran. Nah, ini dia prosesnya. Dari galian utama sekitar 1,5 meter, kita tambah lagi kedalamannya kurang lebih 2 meter nih. Jadi total kedalaman dari permukaan tanah bisa mencapai sekitar 3,5 meter di titik tersebut. Tujuannya adalah supaya beban bangunan nantinya bisa diteruskan ke lapisan tanah yang lebih dalam dan lebih stabil, bukan bertumpu pada tanah bagian atas yang masih bercampur material dan sampah. Keuntungan metode ini tuh kita bisa mendapatkan tumpuan yang lebih dalam tanpa harus menggali seluruh area pondasi sampai sedalam itu. Jadi pengerjaannya lebih terarah, terutama di titik-titik yang memang membutuhkan tambahan daya dukung. Dan kalau dilihat dari prosesnya, memang kelihatannya tuh cuman ngebor beberapa titik. Tapi sebenarnya kedalaman 2 meter tambahan ini yang nantinya punya peran penting untuk menopang beban bangunan di atasnya. Makanya tahap pondasi seperti ini tuh memang nggak bisa diburu-buruin. Lebih baik lama di bagian bawah daripada bermasalah setelah rumah berdiri nantinya. Lebih repot lagi kan ya.
Nah, aku mau tanya nih, kalau di tempat kalian proses penyetrosan juga masih manual kayak gini nggak sih? Karena jujur ya, aku sendiri tuh sebenarnya juga nggak terlalu ngerti soal teknis penyetrosan ini. Aku cuma lihat prosesnya tuh dari sini dan mikir, oh ternyata begini caranya. Jadi aku juga nggak tahu apakah di daerah lain cara pengerjaannya sama seperti ini, atau justru sudah pakai alat yang beda dan lebih canggih pastinya. Makanya siapa tahu yang nonton ini ada yang lebih ngerti soal konstruksi, boleh banget sharing di kolom komentar ya. Biar aku nggak cuma jadi penonton di proyek rumah sendiri. Nah, hari ini kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau kemarin kita udah selesai melakukan penyetrosan untuk menambah kedalaman pondasi, hari ini hasil setrosan tersebut mulai kita cor nih. Jadi sebelum pengecoran, sekarang kita masuk ke tahap yang gak kalah penting, yaitu menggabungkan besi cakar ayam dengan besi dari setrosan. Jadi besi dari bagian bawah setrosan ini kita sambungkan dengan rangkaian besi cakar ayam di atasnya, supaya keduanya nanti menjadi satu kesatuan struktur. Ibaratnya nih yang kemarin kita kerjakan itu bagian kakinya ya. Dan hari ini kita mulai mengikat kaki tersebut dengan struktur pondasi di atasnya. Bahasa bakunya seperti itu ya. Semua besinya harus diposisikan dan diikat dengan tepat karena nantinya bagian ini akan menerima dan meneruskan beban dari bangunan ke tanah. Pelan-pelan yang kemarin cuman berupa lubang dan besi yang masuk ke dalam tanah, sekarang mulai berubah menjadi satu rangkaian pondasi yang utuh. Dan dari sini baru terasa kalau proses yang kelihatannya lama di awal ternyata memang semuanya saling berkaitan ya. Nah, ini nih yang bikin proses pengecoran hari ini materialnya banyak sekali. Karena kemarin kita udah buat setrosan dengan kedalaman yang cukup dalam dan sekarang ditambah lagi dengan pondasi cakar ayam, otomatis volume yang harus diisi beton juga jadi lebih banyak ya. Jadi jangan heran kalau hari ini lihat material cor datang terus. Bagian setrosannya sendiri sudah cukup dalam, belum lagi bagian cakar ayam yang harus ikut dicor supaya semuanya menyatu menjadi satu kesatuan pondasi. Kalau dilihat dari atas mungkin kelihatannya cuma satu titik pondasi nih, tapi begitu dihitung volume di bawahnya ternyata beton yang dibutuhkan nggak sedikit loh. Dan disinilah baru terasa ya, ternyata bikin rumah itu bukan cuma soal membangun yang kelihatan di atas tanah, yang nggak kelihatan di bawah tanah justru bisa makan material dan biaya yang lumayan besar pastinya ya. Belum lagi biaya yang nggak terduga, membengkaknya juga. Setelah proses pengecoran selesai, kita nggak berhenti sampai di sini nih. Kita lanjut lagi ke proses pondasi dan pemasangan material pondasi di bagian-bagian yang udah siap dikerjakan. Jadi, sambil menunggu bagian cor yang tadi selesai, pekerjaan di area lain tetap jalan terus ya. Material mulai disusun dan dipasang mengikuti jalur pondasi yang udah ditentukan. Memang kelihatannya tuh seperti pekerjaan yang berulang, gali, cor, pasang material, lalu gali lagi. Tapi semuanya harus dikerjakan bertahap supaya pondasinya saling terhubung dan sesuai dengan jalur bangunan yang ada, yang udah dibuat maksudnya ya. Pelan-pelan area yang sebelumnya cuman penuh tanah dan galian sekarang mulai berubah dan bentuk dasar rumahnya tuh semakin kelihatan. Untuk pondasi yang kemarin kita lakukan penyetrosan, sekarang pengerjaannya udah hampir selesai nih. Tapi jangan dikira setelah pondasi ini selesai, kita langsung bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Karena di bagian lain kita masih terus gali, dan gali lagi. Memang kelihatannya pekerjaan yang dilakukan tuh
itu aja, tapi setiap bagian punya jalur dan kedalaman masing-masing sesuai dengan denah yang udah ditentukan. Di sisi lain, kita juga masih lanjut merobohkan bagian bangunan lama yang ternyata masuk ke area denah baru. Bangunan yang udah nggak kepake ini memang harus dibongkar ya, karena kalau dipertahankan justru akan mengganggu posisi dan bentuk bangunan baru. Jadi saat ini tuh proyeknya bener-bener masih campur aduk. Ada yang gali pondasi, ada yang mondasi, ada yang bongkar bangunan juga. Tapi justru dari proses inilah rumah lama pelan-pelan mulai berubah mengikuti denah baru yang udah benar-benar fix. Yang dibongkar memang kelihatannya sayang ya. Tapi kalau emang udah nggak kepakai dan posisinya salah, ya mau nggak mau harus rela dirobohkan. Nah, kemarin waktu proses penggalian tanah ya ini agak dalam karena ini besoknya mau dibikin buat kolam ikan. Nah, di sela-sela proses penggalian tanah ternyata aku nemu harta karun. Ini dia harta karunnya. Tuh, sebelah sini ada patung arca ya. Ini tuh udah zaman dulu sekali kayaknya. Aku berumur kurang lebih 6 tahun kali ya. Ya. Tuh seperti ini. Dulu ini dari Bali. Aku juga heran, nggak tahu gimana caranya kok bisa ya di dalam tanah ini. Bagusnya ini dibikin hiasan lagi apa enggak ya? Soalnya masih lumayan ini. Ini masih layak pakai nggak sih sebenarnya? Lumayan sedikit nge-save money kali ya buat kolam ikan besok, karena kolam ikan aja aku yakin besok itu membengkak di mana-mana. Nah, sekarang kita udah masuk ke hari Minggu terakhir dan material kita udah habis ludes. Tapi walaupun material utama udah habis, pekerjaan tetap jalan ya, karena kemarin kita masih lanjut menggali area kolam sekaligus mengerjakan pondasi di bagian yang udah siap. Jadi proyek ini tuh belum bisa berhenti cuman gara-gara material habis. Selama masih ada bagian yang bisa dikerjakan, ya pokoknya kita lanjut terus. Nah, di video yang ini terus aku bikin video pertama kali ya. Kalian masih inget gak sih waktu bikin video aku tuh masih bisa duduk di batu-batuan yang ini, dan sekarang udah ludes, tidak tersisa. Di bagian lain pekerjaan pondasi juga tetap berjalan ya, dan terus dikerjakan bertahap. Jadi walaupun material udah habis, progres rumah ini tuh masih terus bergerak. Di minggu kedua ini tahap pondasinya belum selesai semuanya ya. Hampir sudah selesai tapi ternyata belum selesai. Nah, kalian bisa lihat di sebelah pinggiran sini ya, masih belum juga selesai karena ya menurut aku ini yang paling makan waktu itu proses tahap pondasinya menggunakan batu, bukan batu bata. Jadi itu tuh lebih sulit lagi, lebih makan waktu 2 kali lagi ya, karena kalau misalnya batu itu kan kita nyamain dulu ya yang sama terus jadi tukangnya tuh mikir 2 kali. Nah, ini dia nih biang masalah kenapa batu kita sampai habis ludes. Ternyata di bagian ini kita harus membuat pondasi dengan ketinggian hampir 2 meter dan full menggunakan batu gunung. Jadi kebayangkan ini bukan cuma 1 atau 2 lapis batu ya. Tingginya aja hampir 2 meter dan semuanya harus diisi batu gunung. Makanya material yang kemarin kelihatannya banyak banget sekarang habis nggak tersisa. Apalagi area yang dikerjakan cukup panjang, jadi kebutuhan batunya tuh benar-benar luar biasa banyak ya. Nah, itu tadi sebuah video cuplikan progres pembangunan renov rumah di minggu kedua ya. Ternyata banyak sekali kejutannya ya di minggu ini. Ada rumah ular, terus ada juga penemuan patung arca di tanah yang paling dalam yang udah berpuluh-puluh tahun ketemu lagi. Kira-kira ada apa lagi ya di video selanjutnya? Makanya ikutin terus ya video YouTube channel aku. Bye-bye!